dalam segala hal. Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. ada berkat di setiap cobaan, Dan jawaban di setiap doa. meskipun seribu tangan manusia Menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. oh percayalah, Tuhan yang bela. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, sampai saat ini penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita. Dan hari ini masih seperti minggu yang lalu, kita masih beribadah di rumah, tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita, dan kita tetap dengan sepenuh hati memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai ibadah kita satukan hati kita. Kita nyanyikan pujian, janjimu seperti fajar. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau yang menggendongku. Tanganmu menggelaiku, cintamu menguasaiku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita. Kami sungguh bersyukur kepada Allah kami yang hidup, Allah yang penyertaannya sempurna dalam kehidupan kami, Allah yang senantiasa mengasihi, Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami bisa beribadah kembali. Kami bersyukur ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Bapak, dengan ucapan syukur kami kepada-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa kasih-Mu, dan ku tahu betapa kasih-Mu, dan ku tahu betapa, ku tahu betapa, dan ku tahu betapa kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilakan semuanya kita bangkit berdiri. Ibadah kita akan kita habiskan. Mari kita nyanyikan pujian berikut ini. Allah hadir bagi kita. Kita habiskan ibadah ini, ibadah minggu ini didasarkan dalam nama Allah Bapa
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pemimpin terambil dari surat Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan semua saudara. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena anugerahnya kepada kita masih bisa menikmati kesehatan yang daripada Tuhan. Dan kita tetap bersyukur bahwa kita beribadah di rumah, tetapi kiranya itu tidak mengurangi rasa hormat dan ketaatan kita kepada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus. Atas nama Gembala, Penatua Diaken dan Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua Jemaat GMI Bukit Sion. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman. Yang pertama, selamat kepada Bapak Ibu dan semua saudara yang Tuhan tambahkan lagi usianya, sehingga di 1 minggu ke depan ini akan merayakan hari ulang tahunnya. Kami mengucapkan selamat berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Kado firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakannya terambil dari Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Selanjutnya, atas nama Gembala, Penatua Diaken dan Majelis Jemaat, kami juga sungguh bersyukur kepada Tuhan atas partisipasi Bapak, Ibu, dan semua saudara dalam mendukung pelayanan di gereja ini, terutama melalui persembahan-persembahan yang Bapak Ibu persembahkan, juga tenaga maupun waktu yang Bapak Ibu Saudara sediakan bagi gereja kita ini. Tuhan kiranya memberkati. Selanjutnya ucapan selamat atas kelahiran seorang putri di tengah-tengah keluarga Prayodi Samosir, Ibu Boru Bakara, pada hari Minggu 9 Agustus 2020. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang terakhir, ibadah Minggu tanggal 30 Agustus 2020 masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian warta jemaat pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita berdoa bersama,
Kita angkat satu pujian, Engkaulah perisai. Terima kasih Bapak Allah SWT. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap jemaat Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha ataupun pekerjaan, terlebih lagi dalam pendidikan anak-anak ataupun cucu-cucu kami. Tuhan kiranya menolong kami setiap orang tua, sehingga di saat-saat anak-anak kami belajar secara daring Bapak, mereka sungguh-sungguh dapat tertuntun dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu-waktu yang ada mereka dapat gunakan dengan sebaik-baiknya, walau mereka belajar di rumah tapi tetap tekun belajar. Berkatilah Bapak setiap kami orang tua ataupun kakek nenek, sehingga dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kehidupan sehari-hari kami dapat melaksanakannya dengan tetap mengandalkan. Kami juga berdoa Bapak untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit atau dalam proses pemulihan. Menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan Bapak D.H. Silalahi, Bapak Ibu R.M. Samosir, Ibu Siadari, Penatua S.K. Sinaga, Nyonya Manalu Borudamani, Nyonya S. Tepu, Queen Clarissa Tan, Kevin Sitoku, Nyonya Sinaga Borus Utong, dalam kelemahan tubuh yang mereka alami ya Bapak, baik yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan melawat masing-masing saudara-saudari kami ini, dan jamahan Tuhan kiranya yang memulihkan kehidupan kami, segenap obat-obat yang mereka minum ataupun mereka suntikan Bapak, kiranya mereka boleh mengalami pemulihan melaluinya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Biarlah Bapak firman Tuhan yang senantiasa kami nikmati, baik dalam doa-doa pribadi ataupun ibadah-ibadah saat teduh ataupun melalui mimbar gereja Tuhan, iman jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan. Kehidupan jemaat Tuhan semakin taat dan takut akan Tuhan. Berkati Bapak usaha dan pekerjaan setiap jemaat Tuhan. Demikian juga jemaat yang ada di pos PD Tagalog, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Biarlah setiap hamba Tuhan yang melayani ke jemaat desa Tagalog juga Tuhan senantiasa berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesetiaan dalam melayani jemaat, sehingga jemaat yang dilayani selama Bapak tidak sekedar bertambah secara jumlah, tetapi juga bertumbuh iman percaya mereka dan hidup semakin mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pelayanan misionaris GMI di India. Kami menyerahkan keluarga pendeta Happy Maradia dalam segala tugas yang diemban Bapak. Tuhan teguhkan, kuatkan iman percaya dan komitmennya untuk melayani Tuhan dengan setia,
sehingga dalam pelayanan-pelayanannya yang diberkati Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan masuk gereja dan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati baik keluarga, anak-anak, dan kehidupan pribadi hamba-Mu ini, sehingga dia senantiasa tetap dalam kondisi sehat, segar, kuat dalam melaksanakan pelayanan misi di India tersebut. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, juga TNI, Polri, para dokter dan para medis dalam penanganan COVID-19, agar Tuhan memberikan hikmat bagi mereka masing-masing. Tuhan tambah-tambahkan kemampuan, Tuhan tambah-tambahkan kiranya kebersamaan di antara mereka Bapak, untuk bersama-sama menanggulangi penularan COVID-19 ini. Adapun obat yang ditemukan Bapak yang saat ini masih dalam proses uji coba, biarlah Bapak semuanya dapat berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan, sehingga ketika uji coba nantinya berhasil Bapak, kami warga negara ini dapat menerima suntikan imunisasi setiap warga, sehingga memiliki daya tahan tubuh terhadap penularan COVID-19. Tuhan kiranya memberkati. Demikian juga Bapak kami berdoa untuk masyarakat Kota Pematang Siantar ini dalam pandemi COVID-19, agar kiranya senantiasa patuh dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga sekalipun kami beraktivitas di luar rumah Bapak, protokol kesehatan itu harus kami taati dan harus kami ikuti dengan sebaik-baiknya, sehingga kami boleh terluput dari penularan COVID-19 tersebut. Terima kasih kepada Allah surga. Inilah seluruh rangkaian ucapan syukur dan doa permohonan kami ya Bapak, yang kami naikkan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, saatnya kita akan bermazmur. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab. Kita akan membaca Mazmur 124 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan adalah kehidupan yang sungguh luar biasa, yang penuh sukacita, karena Tuhan telah lahir untuk kita, bangkit untuk kita, dan mati untuk kita. Mari semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Dia lahir untuk kami. Dia lahir
Sebab itu teruslah memuji Tuhan. Terus nyatakan Dia di dalam setiap sikap hidup kita. Kita akan melakukan ini sekalian. Dia lebih Tuhan. Dia lagi untuk kami. Dia lagi untuk kami. Dia bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi satu dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia, Sang Penebus juru selamat dunia, Sang Penebus juru selamat dunia. Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan pujian penyembahan kita ini. Karya terbesar dalam hidup kita adalah karya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk kita. Hanya ku
Bapak Ibu dan saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Gembala kami yang agung. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik, mengasihi, mencintai kami. Kami sebagai ciptaan-Mu, umat pilihan Allah, anak-anak-Mu datang kepadamu ya Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saatnya kami membaca merenungkan firman. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami lagi diberkati, dikuatkan, diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan dalam menyampaikan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara, jemaat GMI Bukit Sion Pematang Siantar. Firman Tuhan pagi ini kita akan renungkan dari Surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3 saja kita akan membacakannya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan sungguh melakukan firman Tuhan itu tiap-tiap hari. Tema kita pada pagi ini makna ibadah yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pasal 12
yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Diawali dengan pengajaran penting Paulus tentang konsep ibadah yang sejati. Pada ayat yang pertama yang menjadi penekanan perenungan kita, Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, dalam ayat yang pertama ini, Paulus menegaskan jemaat yang ada di Roma untuk melakukan ibadah yang sejati. Kita melihat Paulus mengatakan bahwa nasihat ini diberikan demi kemurahan Allah. Berarti di sini Paulus tidak mencuri kemuliaan Allah. Paulus bukan untuk menonjolkan dirinya sendiri, tetapi Paulus katakan demi kemurahan Allah. Kemurahan Allah bisa diterjemahkan belas kasihan Allah. Jadi nasihat yang disampaikan oleh Paulus di sini berkaitan dengan belas kasihan Allah. Berarti Paulus ingin menasihati orang-orang Kristen atau jemaat yang ada di Roma supaya mereka beribadah secara benar kepada Allah dengan mengingat belas kasihan Allah yang telah memilih dan menetapkan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus di sini mendorong umat Tuhan untuk beribadah secara benar. Paulus bukan menakut-nakuti mereka, tetapi Paulus mengingatkan mereka akan belas kasihan Tuhan kepada mereka. Hal ini juga berlaku bagi kita saat ini. Ingatlah, Tuhan telah menyelamatkan kita dari jurang kegelapan dan maut, dan mengangkat kita untuk bertemu dengan terang Tuhan yang ajaib di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, biarlah kasih setia dan belas kasihan Tuhan ini mendorong kita, memimpin langkah hidup kita untuk apa? Makin memuliakan Tuhan selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita akan belajar nasihat apakah yang Paulus berikan sehingga nasihat itu begitu penting. Dari ayat yang pertama yang kita sudah baca tadi, kita akan belajar tentang konsep penting tentang makna ibadah yang sejati. Makna ibadah yang sejati, hal yang pertama adalah ibadah yang sejati adalah ibadah totalitas. Ibadah sejati adalah ibadah totalitas, artinya menyeluruh di dalam seluruh aspek hidup kita. Hal ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini dengan mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan kurban yang hidup. Kata mempersembahkan yang dicatat pada ayat yang pertama di sini
arti lain adalah menyembahkan. Berarti ibadah yang sejati adalah ibadah yang terjadi ketika kita secara aktif mempersembahkan atau menyembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itulah arti berserah total. Berserah adalah kita berani menyerahkan seluruh hidup kita dikuasai oleh Kristus sebagai Tuhan, Raja, dan pemerintah hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita, dengan kata lain kita juga harus berani menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus adalah salah satu rasul Kristus yang sudah menyerahkan totalitas hidupnya kepada Kristus. Filipi pasal 1 ayat 21. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan di saat yang sama ia bisa mematikan kehendaknya yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kapan Paulus berani mematikan kehendaknya atau kehendak dirinya sendiri? Ketika Paulus mendapatkan suatu tantangan atau hambatan. Kita bisa melihat di dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9. Surat 2 Korintus akan membacakan Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kapan Paulus berani mematikan kehendak dirinya sendiri? Ketika Paulus memperoleh atau mendapatkan tantangan, hambatan atau kesulitan. Jadi tantangan atau hambatan di dalam pelayanan Paulus itu berupa sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Jadi ketika Tuhan menguji Paulus, dalam pembacaan kita tadi 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, duri dalam daging. Paulus pernah berdoa 3 kali memohon agar Tuhan mencabut duri itu. Tetapi Tuhan menolak dan Paulus taat. Ayat 9 sampai 10 dalam pembacaan kita tadi. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan menguji Paulus dengan duri dalam daging, Paulus berdoa memohon mencabut, supaya Tuhan mencabut duri dalam daging.
tapi Tuhan menolaknya. Tapi respon sikap Paulus luar biasa. Dia senang dan dia taat kepada Tuhan. Bahkan di dalam penderitaan, Paulus pun dengan berani tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Jadi dalam bagian firman Tuhan ini, mari kita meneladani Paulus sebagai rasul Kristus Yesus yang telah menjalankan apa yang diajarkan sendiri di bagian firman Tuhan ini. Diajarkan dan dia juga sudah lakukan itu. Jadi adalah suatu ketidakmasuk-akalan jika kita menyanyikan aku berserah, tetapi masih percaya kepada kehendak diri sendiri yang lebih baik daripada kehendak. Itu yang pertama. Jadi ibadah yang sejati adalah ibadah yang berkualitas. Kemudian yang kedua, makna ibadah yang sejati adalah ibadah yang sejati adalah ibadah yang kudus. Dalam ayat yang pertama. Jadi bukan saja sebagai kurban atau persembahan yang hidup, tapi Paulus juga dalam bagian firman Tuhan ini yang pertama menasihatkan kepada jemaat yang di Roma agar mereka juga mempersembahkan tubuh mereka sebagai kurban yang kudus. Kudus berarti dipisahkan, dikhususkan. Dengan kata lain, dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai kurban yang kudus, berarti kita memiliki keunikan yang lain dari dunia. Paulus bukan hanya mempersembahkan tubuh hidupnya sebagai kurban yang hidup, tetapi Paulus juga mempersembahkan hidupnya sebagai kurban yang kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari manakah ia mempersembahkan kurban yang kudus itu? Dari Roh Kudus. Roh Kudus yang telah menguduskan hidup Paulus dan umat Tuhan. Ia menuntut kita untuk mempersembahkan tubuh yang telah dikuduskan Tuhan itu untuk dipakai untuk hormat kemuliaan. Saudara, kepada jemaat Korintus, Paulus mengajarkan konsep ini di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Melalui dua ayat tersebut kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, atau dikuduskan Roh Kudus di dalam penebusan Kristus, sehingga kita harus memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibadah yang sejati adalah ibadah yang menyenangkan Tuhan. Bukan hanya hidup dan kudus. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Kata berkenan kepada Allah diterjemahkan arti lain menyenangkan Allah. Dengan kata lain,
Ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang menyenangkan atau memuaskan Allah. Bagaimana ibadah bisa dikatakan menyenangkan Allah? Ibadah bisa menyenangkan Allah ketika ibadah dilakukan baik di gereja ataupun di rumah ataupun di kehidupan kita sehari-hari, bukan memuliakan diri sendiri tetapi memuliakan Tuhan. God-centered worship, ibadah yang memuliakan diri, adalah ibadah yang menggunakan segala cara untuk menyenangkan diri sebagai objek dan subjek ibadah. Ini kita lihat dilakukan oleh orang-orang kafir di dalam Alkitab. Mereka beribadah untuk mencari keuntungan, profitnya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ibadah yang berpusat pada Allah, yang menyenangkan Tuhan, adalah ibadah yang memuliakan Dia saja. Soli Deo Gloria, segala hormat, segala kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya ibadah, pelayanan kita kepada Tuhan pun juga demikian. Di dalam pelayanan yang menyenangkan Allah adalah pelayanan yang berpusat dari Allah, oleh Allah, dan bagi Allah saja. Roma 11 ayat yang 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sehingga pelayanan yang berpusat kepada Tuhan adalah pelayanan yang tidak mencari keuntungan sendiri. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 17, Paulus menyatakan konsep pelayanan palsu versus sejati. Paulus katakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Paulus memaparkan pelayanan yang palsu adalah pelayanan yang mau cari untung sendiri. Sedangkan pelayanan yang menyenangkan Allah adalah pelayanan yang memuliakan Tuhan, yang memberitakan firman Tuhan dengan murni, dengan jujur, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Di dalam pelayanan firman, jangan pernah mengkompromikan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berbicara keras kepada kita sebagai hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, kita juga harus tegas, harus keras berbicara dengan murni, dengan tulus, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab. Jangan pernah membuatnya lunak atau bahkan menghapuskan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus tidak segan-segan menuding kemunafikan Petrus. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Semua itu dilakukan Paulus karena ia mau melayani dengan kemurnian hati. Dan Paulus tidak suka melihat kemunafikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar, kalau Paulus membenci kemunafikan, apalagi Tuhan. Tuhan lebih membenci hal
Tuhan memuji hamba-Nya yang setia, taat dan jujur menyampaikan firman Tuhan. Yang keras, yang tegas, itu yang Tuhan melalui Paulus ajarkan di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-17 yang kita bacakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita bertanya, bagaimana kita menjalankan ibadah dan pelayanan dan memuliakan Tuhan? Seorang teolog yang bernama Dr. Piper menegaskan bahwa Allah itu paling dimuliakan di dalam kita, bukan ketika kita merasa dipuaskan saja, tetapi dipuaskan di dalam Dia, di dalam Tuhan. Artinya Allah itu sebagai sumber kepuasan yang di dalamnya kita menemukan anugerah, belas kasihan, kebenaran, keadilan, kejujuran, kasih dan lain sebagainya. Dan di dalam Tuhan saja kita semakin memuliakannya. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus menikmati pribadi Allah sehingga ia berani mengatakan bahwa hidup baginya adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Luar biasa. Seorang yang tidak pernah menikmati Allah tak akan pernah mungkin mengatakan hal seagung ini. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berani mengatakan seperti Paulus bahwa hidup kita adalah Kristus, di mana Kristus bertahta di dalam hidup kita? Menikmati pribadi Allah tidak bisa dilepaskan dari menikmati firman Tuhan. Kita baru bisa mengenal Allah dengan benar melalui firman. Itulah Alkitab. Ibadah dan pelayanan kita tidak pernah menyenangkan Allah ketika ibadah dan pelayanan kita tidak didasari oleh konsep firman Tuhan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berapa banyak kita melihat kekacauan konsep pelayanan. Kita memperhatikan bahwa banyak orang yang melayani Tuhan, tetapi sayangnya ia aktif melayani Tuhan tanpa mengenal pribadi yang dilayaninya. Mereka sibuk mungkin sebagai pelayan Tuhan, acara-acara kerohanian, tetapi ketika firman disampaikan, ketika firman diberitakan, kita melihat hanya orang atau anak Tuhan yang mengklaim mereka itu sibuk melayani Tuhan, mengambil posisi mungkin dalam ibadah mereka mungkin tidur, atau mereka tidak fokus dalam mendengar firman Tuhan dan lain-lain sebagainya, atau mungkin melihat, membuka Facebook, membuka WA dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa? Karena mereka mau melayani Tuhan, tetapi tidak mau belajar firman Tuhan. Untuk apa? Lebih mengenal pribadi yang mereka layani. Mari kita sadari konsep pelayanan kita. Ingatlah, ketika kita melayani Tuhan, sadar dan perhatikanlah siapa yang kita layani, dan kenalilah pribadi yang kita layani melalui kebenaran firman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayanan tidak bisa dilepaskan dari firman Tuhan. Pelayanan yang mengabaikan konsep kebenaran firman Tuhan adalah pelayanan yang sia-sia.
berpusat kepada manusia. Dan tentu saja Tuhan tidak suka dengan pelayanan tersebut, karena kita sebenarnya sedang melayani diri kita sendiri, bukan Tuhan. Meskipun kita menggunakan topeng. Oleh karena itu mari kita introspeksi diri kita. Saudara-saudara, menjadi kesimpulan bagi kita dari bagian firman Tuhan ini. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu Saudara. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang totalitas, menyeluruh di dalam seluruh aspek hidup kita. Kemudian yang kedua, ibadah yang sejati adalah ibadah yang kudus, bukan saja sebagai kurban persembahan yang hidup, tetapi mempersembahkan tubuh sebagai kurban yang kudus. Kemudian yang ketiga, ibadah yang sejati adalah ibadah yang menyenangkan Allah, berkenan kepada Allah, menyenangkan Allah. Mari kita renungkan, apakah ketika kita beribadah di gereja, di rumah, pertanian, apakah kita tujuan kita beribadah menyenangkan Allah, atau kita hanya rutinitas, atau kita mau disenangkan oleh orang lain saja? Kita mau hanya dihargai oleh orang lain saja. Tapi mari kita ubah ibadah yang sejati adalah ibadah yang menyenangkan Allah. Dan demikian Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, biarlah kita semakin giat di masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa jerih payah dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh, hati kita yang tulus. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita semakin menyenangkan dan memuliakan Allah selama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman. Kiranya Roh Kudus menolong, melengkapi, menyempurnakan firman yang kami baca, renungkan, sungguh-sungguh melekat dalam hati kami. Oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan kami dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan setiap usaha pekerjaan, bahkan pelayanan yang Tuhan percaya. Terima kasih banyak Pak. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih sampai saat ini kami sungguh merasakan berkat yang Kau berikan kepada kami sungguh luar biasa, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Dan saat ini Bapak, berkat yang Tuhan berikan kepada kami akan kumpulkan dan kami mohon kepadamu agar biarlah melalui persembahan ini nama-Mu semakin ditinggikan, diagungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan pujian. Ada satu sahabatku yang setia.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita akan kita akhiri. Marilah kita terus menjaga kehidupan kita, terus berkenan bagi Tuhan, dan kita terus bersuka cita menantikan pertolongan Tuhan bagi apapun yang sedang kita nantikan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian Waktu Tuhan. Bapak Ibu dan seluruh saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.